Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Syukur hanya kepada Tuhan yang menolong, memberkati kita, sehingga pagi hari ini Gema Kabar Baik menyapa kita kembali hadir di pendengaran kita. Firman Tuhan hari ini didasarkan atas Bilangan pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Akan dibacakan ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu Saudara, dari ayat firman Tuhan ini maka Gema Kabar Baik menyapa kita yang bersumber dari Santapan Harian edisi Rabu 21 Mei 2025 berjudul Cermin Kehidupan. Cermin Kehidupan. Saudara, cermin adalah salah satu alat rias yang kita perlukan. Dengan melihat diri kita di dalam cermin, maka kita akan dapat mengenali kekurangan yang ada pada wajah kita. Syukur-syukur kita dapat menutupi atau memperbaikinya. Mengamati pengembaraan bangsa Israel di padang gurun ibarat melihat cermin kehidupan. Mereka tidak diperkenankan melewati daerah orang Edom dan salah satu pemimpin mereka, Harun, meninggal dunia. Maka pada saat raja negeri Arad memerangi Israel dan mengambil beberapa tawanan, mereka hanya dapat berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Saudara, Tuhan mendengar seruan mereka dan meluluskan permohonan mereka di tempat di mana bangsa Amalek pernah mengalahkan mereka. Israel menang. Akan tetapi alih-alih memuliakan Allah, mereka justru bersungut-sungut melawan Allah dan Musa. Maka Tuhan perlu menghukum mereka dengan ular-ular tedung, seperti bacaan yang kita baca pagi hari ini. Ketika mereka datang memohon ampun kepada Tuhan melalui Musa, maka Tuhan menyuruh Musa membuat suatu replika ular tedung dari tembaga yang dipasang pada tiang. Dan barang siapa melihat replika itu, ia akan hidup sekalipun ia sudah dipagut ular. Saudara, apa maksud Allah dengan memberikan tanda itu? Allah tentunya tidak hendak membuat bangsa Israel menyembah berhala. Allah justru mengajar mereka untuk merenungkan perbuatan mereka. Ketika orang Israel melihat replika ular tembaga, maka mereka diingatkan kembali akan kekurangan dan kesalahan mereka. Ular tembaga itu berfungsi sebagai cermin kehidupan yang membuat bangsa Israel mengenali pemberontakan mereka. Melalui sarana itu, bangsa Israel dipanggil untuk berbalik kepada anugerah Allah yang memberi mereka kehidupan, kekuatan, dan kemampuan untuk menjalani kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini ketika kita membaca peristiwa bangsa Israel dan ular tembaga, mari kita
sekali lagi mengucap syukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu mengubah pergumulan kita menjadi kekuatan kehidupan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang baik. Kami sungguh bersyukur Engkau melalui bacaan kami pagi hari ini terus memberikan kesempatan kepada umat-Mu untuk berbalik. Kami punya Tuhan yang mampu mengubah pergumulan menjadi kekuatan kehidupan. Dan biar kiranya kami terus berefleksi kepada cermin kehidupan yang terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, terutama bercermin melalui firman kehidupan. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biar kiranya Alkitab menjadi firman kehidupan sebagai cermin kehidupan bagi kita untuk melangkah maju sesuai dengan kehendak Tuhan pagi hari ini dan seterusnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.